Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Nuraini Retnaningrum Sukamta dengan NIM 210611020515. Nama saya Mislin Mantiri dengan NIM 210611020513. Perkenalkan, nama saya Sandra Ligawa, NIM 210611020519. Nama saya Esra Robert Palandeng dengan NIM 210611020537. Nama saya Melbourne Richard Angelo Ratak dengan NIM 210611020531. Perkenalkan, nama saya Dea Vista Apresia Palit, NIM 210611020544. Perkenalkan, saya Melsi Krisita Gabriela Winsky Chelsea Koas dengan NIM 210611020511. Perkenalkan, nama saya Angela Arapa, NIM 210611020552. Perkenalkan, nama saya Chelfren Hazel Adnanda Fauzi dengan NIM 210611020493. Di video ini, kami akan membahas tugas yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Bode Lumanau, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis, berupa makalah yang berjudul Korespondensi Bisnis, Memo Resmi dan Tak Resmi. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut apa itu memo, ada baiknya kita mengetahui apa itu korespondensi bisnis. Korespondensi merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis maupun non-bisnis kepada pihak yang lain. Pada umumnya, kegiatan korespondensi berkaitan dengan suatu proses penyampaian pesan-pesan bisnis maupun non-bisnis secara tertulis, baik dalam bentuk surat, memo, proposal, agenda, maupun dalam bentuk laporan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga kepada orang atau lembaga lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Korespondensi bisnis sendiri mempunyai arti suatu kegiatan korespondensi antara satu pihak dengan pihak yang lain, baik secara personal maupun lembaga yang berkaitan dengan dunia bisnis, di mana salah satu tujuan bisnis ialah memperoleh keuntungan, laba, atau profit. Peranan korespondensi bisnis. Peranan korespondensi bisnis ada 3. Yang pertama, menciptakan surat yang baik dan jelas. Dalam kehidupan sehari-hari, kesalahan dalam penulisan berbagai surat masih banyak terjadi. Misalnya, susunan kalimat tidak lengkap, berbelit-belit, tanda baca tidak benar, tata bahasa tidak teratur, dan salah mengadopsi bentuk dan model surat. Kesalahan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya, pertama, tidak ada pengarahan dan pengendalian mengenai cara menulis surat yang baik di lingkungan keluarga dan organisasi. Kedua, masyarakat sendiri terlalu mudah memaafkan kesalahan dalam penulisan surat. Kegiatan korespondensi secara tidak langsung merupakan proses pembelajaran dalam menciptakan surat yang baik, jelas, dan tepat. Peranan korespondensi bisnis kedua, yaitu menciptakan kerjasama yang baik. Perusahaan tidak dapat mencapai tujuan tanpa bekerja sama dengan pihak lain. Agar bisa bekerja sama dengan pihak lain, perusahaan perlu menjaga komunikasi dengan baik. Pihak lain akan mendukung terciptanya kerjasama yang baik. Peranan korespondensi bisnis yang ketiga yaitu menyebarkan kegiatan. Tidak semua orang dalam perusahaan secara otomatis mengetahui kegiatan yang terjadi antara perusahaan dengan pihak luar. Korespondensi memegang peranan penting dalam menyebarkan. Apa itu memo? Memo merupakan sebuah surat yang isinya sangat padat, singkat, dan juga jelas untuk ditujukan kepada pihak tertentu dan dengan maksud tertentu. Biasanya, isi memo dituliskan secara langsung, maksud atau tujuannya kepada penerimanya tanpa adanya basa-basi.
Ciri-ciri memo. Surat memo memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat khusus yang dibuat dalam urusan perkantoran, organisasi, maupun instansi. Yang kedua, menurut pendistribusiannya memiliki dua jenis, yaitu surat vertikal dan horizontal. Yang ketiga, memorandum vertikal menunjukkan pembuatan surat yang ditujukan kepada jabatan yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Yang keempat, memorandum horizontal menunjukkan pembuatan surat yang ditujukan kepada jabatan yang setara dengan pengirim. Dan yang terakhir, yang kelima, bahasa yang digunakan dalam surat jelas lebih singkat, padat, dan tentunya lebih sederhana. Struktur pembuatan memo. Yang pertama, membuat kop surat memo. Dalam penulisan serta pembuatan kop surat pada surat memo tergantung dengan kebijakan atau format dari perusahaan yang bersangkutan. Tujuan pembuatan kop surat ini sama dengan yang ada pada surat biasanya, untuk memudahkan pembaca mengetahui instansi atau organisasi apa yang mengirimkan surat tersebut. Di bawah kop surat terdapat tulisan memorandum untuk mengetahui jenis surat yang dikirimkan. Yang kedua, menulis pengirim dan penerima memo. Pengirim dan penerima penting untuk disertakan dalam penulisan surat agar memudahkan pembaca mengetahui dari siapa dan untuk siapa surat tersebut dibuat. Yang ketiga, menulis tujuan dan isi surat. Tujuan dan isi surat tentunya wajib ditulis agar pembaca dapat mengetahui apa isi dari surat yang telah dikirim. Tentunya dengan tujuan seperti perintah, saran, dan pendapat yang dijelaskan menggunakan bahasa sopan, formal, padat, singkat, dan jelas. Jenis-jenis memo. Yang pertama, memo resmi. Sesuai dengan namanya, bahwa memo resmi digunakan untuk menuliskan sebuah pemberitahuan atau keperluan yang bersifat resmi. Sehingga yang bisa menggunakan memo resmi yaitu sebuah instansi, organisasi, lembaga, atau perusahaan. Dengan kata lain, memo resmi hanya bisa ditunjukkan kepada seseorang yang terikat dengan sebuah organisasi atau lembaga tertentu. Jenis memo resmi tidak boleh digunakan untuk keperluan pribadi oleh pembuatnya. Selain itu, memo resmi juga tidak bisa digunakan sebagai sarana untuk surat menyurat antara lembaga dengan lembaga lain. Biasanya, memo resmi sering digunakan oleh seseorang yang mempunyai pangkat tinggi dalam sebuah lembaga atau juga organisasi untuk ditujukan kepada seorang yang mempunyai pangkat di bawahnya dengan beberapa tujuan. Karena memo yang satu ini bersifat resmi, sehingga dalam membuat memo jenis ini, seseorang harus memperhatikan bahasa yang digunakan untuk penyampaiannya. Yang kedua, memo tidak resmi atau memo pribadi. Memo tidak resmi berbeda dengan memo resmi. Memo tidak resmi hanyalah sebuah memo yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Entah memo tersebut ditujukan kepada teman, saudara, atau keluarga. Memo tidak resmi ini sama sekali tidak menyangkut sebuah lembaga atau organisasi manapun. Penulisan memo pribadi tidak sama dengan memo resmi. Pada umumnya, memo tidak resmi bisa dituliskan menggunakan bahasa yang digunakan sehari-hari. Meskipun begitu, penulis tetap harus menggunakan kalimat dan bahasa yang sopan. Fungsi dan tujuan memo. Fungsi memo sebagai bentuk komunikasi yang bertujuan untuk sebuah permintaan, arahan, atau keterangan perihal suatu hal atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang dengan segera
Sedangkan tujuan dari penulisan memo yaitu untuk memberikan informasi ataupun petunjuk pada seseorang yang bersangkutan ataupun petunjuk pada seseorang yang berkompeten. Jadi, kesimpulannya, pada umumnya kegiatan korespondensi berkaitan dengan suatu proses penyampaian pesan-pesan bisnis maupun non-bisnis secara tertulis, baik dalam bentuk surat, memo, proposal, agenda, maupun dalam bentuk laporan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga kepada orang atau lembaga lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Memo merupakan sebuah surat yang isinya sangat padat, singkat, dan juga jelas untuk ditujukan kepada pihak tertentu dan dengan maksud tertentu. Surat memo memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya adalah surat khusus yang dibuat dalam urusan perkantoran, organisasi, maupun instansi. Menurut pendistribusiannya memiliki dua jenis, yaitu surat vertikal dan horizontal. Memorandum vertikal menunjukkan pembuatan surat yang ditujukan kepada jabatan yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Sedangkan memorandum horizontal menunjukkan pembuatan surat ditujukan kepada jabatan yang setara dengan pengirim. Dan yang terakhir, bahasa yang digunakan dalam surat lebih singkat, padat, dan lebih sederhana. Membuat kop surat memo dalam penulisan serta pembuatan kop surat pada surat memo tergantung dengan kebijakan atau formatan dari perusahaan tersebut. Tujuan pembuatan kop surat ini sama pada surat biasanya, untuk memudahkan dalam mengetahui instansi atau organisasi apa yang mengirimkan surat tersebut. Menulis tujuan dan isi surat tujuan dan isi surat tentunya wajib ditulis dalam mengetahui apa isi dari surat yang telah dikirim, tentunya dengan tujuan seperti perintah, saran, dan pendapat yang dijelaskan menggunakan bahasa sopan formal, padat, singkat, dan jelas. Memo resmi sesuai dengan namanya bahwa memo resmi digunakan untuk menuliskan sebuah pemberitahuan atau keperluan yang bersifat resmi. Biasanya memo resmi sering digunakan oleh seseorang yang mempunyai pangkat tinggi dalam sebuah lembaga atau juga organisasi untuk ditujukan kepada orang yang mempunyai pangkat di bawahnya dengan beberapa tujuan. Karena memo yang satu ini bersifat resmi, sehingga dalam membuat memo jenis ini, seseorang harus memperhatikan bahasa yang digunakan untuk penyampaiannya. Saran. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan di dalam penelitian ini, penulis ingin menyampaikan sebuah saran. Saran yang ingin penulis sampaikan yaitu mengingat pentingnya sebuah penyampaian informasi untuk mencapai komunikasi yang efektif. Suatu perusahaan atau organisasi perlu selalu memperhatikan kegiatan komunikasi, sehingga apa yang akan terjadi dapat berjalan sesuai dengan yang telah diharapkan dan dapat mempermudah dalam mencapai tujuan bersama.